Halo guys, selamat sore. Balik lagi dengan gua Sandy Padiansyah, masih di channel Bung Sandy. Dan kali ini kita akan mengadakan lagi podcast rakyat dan tentu saja menghadirkan bintang tamu dari masyarakat. Dan kali ini gua pengen ngajak yang biasanya ada di lampu merah, yaitu yang biasanya pakai kostum boneka, kostum badut dan lain-lain ya. Ini udah ada di belakang gua. Kira-kira mau gak diajak ke podcast rakyat? Oke, kita ajak aja langsung. Oh, jadi masyarakat tetangga juga nggak tahu Bapak kerja ini? Nggak tahu? Pokoknya berangkat dari rumah. Ngos-ngosan di podcast rakyat. Ngobrol serius. Ngobrol santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua yang menonton acara podcast rakyat ini. Baik lagi dengan gua Sandy Padiansyah, masih di channel Bung Sandy. Dan sore hari ini kita kedatangan bintang tamu yang tadi sempat ditemui di jalanan di lampu merah, yaitu yang berprofesi sebagai badut atau boneka lampu merah. Langsung aja kita sapa di podcast kali ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kedengeran ya suaranya. Siapa Pak namanya Pak? Kalau boleh tahu nih. Saya Pak Dani, Mang Dani. Pak Dani. Biar lebih jelas mungkin kita buka aja ya topengnya. Nah, ini dia Pak Dani sudah hadir sore hari ini di tengah-tengah podcast rakyat. Pak Dani, tadi kan saya ngelihat Bapak ada di jalan ya. Iya. Lagi bekerja, lagi beraktivitas. Nah, sebenarnya ini profesinya apa sih, Pak? Profesinya ya di jalan paling ngebadut gitu, Pak. Badut, itu sebutnya badut ya? Nah, badut. Walaupun sekarang bentuknya nggak cuma badut ya, ini upin-ipin nih. Boneka lah ya, Boneka. macam-macam ya kan, ada upin-ipin dan lain-lain gitu kan. Iya. Itu berarti memang udah pekerjaan keseharian buat saat ini. Iya, Pak. Untuk saat ini pekerjaan seharian karena emang sulit untuk nyari kerjaan gitu, Pak. Oke. Udah dari kapan tuh Pak berprofesi ini? Profesi ini dari Januari 2020 aja, Pak. Baru tahun ini. Iya, baru tahun ini. Baru tahun ini. Sebelumnya kerja di mana, Pak? Sebelumnya kerja di PT Primadaya Harumas, PT Kahaptek. Kalau PT Primadaya Harumas yang di Jalan Pemuda kerjasama sama PT Gujir Indonesia, Pak. Oh, malah dulu pengalamannya berarti di pabrik-pabrik Iya. gitu ya. Sekarang malah di jalan. Karena ya itu mungkin. Tapi kalau boleh jujur gitu, mendingan kerja di pabrik, di perusahaan apa di jalan nih, Pak? Ya kalau boleh milih ya mendingan kerja di pabrik, Pak. No. Dibanding di jalan. Kalau di jalan kan udah panasan, kehujanan gitu kan. Udah gitu penghasilannya nggak tetap. Kalau di pabrik kan tetap. Ada gaji tetap Ya, ada gaji ya. tetap. Nah, ini kostumnya nih Pak. Saya juga selalu penasaran nih teman-teman semua. Kalau misalnya kita lewat lampu merah, khususnya mungkin di Jakarta atau Bogor, kita sering ngelihat di lampu merah itu ada ya badut, terus yang pakai boneka macam-macam ya. Nah, sebenarnya dari mana bonekanya nih Pak? Waktu itu bonekanya beli di temen, Pak. Oh, beli di Ya, teman. beli di teman yang udah lama berprofesi badut. Dia sering ngebadutnya waktu itu di Jalan Pangrango, Bogor. Pangrango. Iya kan dulu kan biasanya kalau badut ya Pak ya, kan diundang buat ke ulang tahun. Nah, kalau sekarang kan di jalan-jalan banyak tuh. Jadi ini dulu berarti beli ke teman. Iya, beli di temen, Pak. Kebetulan teman lagi jual butuh, makanya udah gitu saya nggak ada pekerjaan, nggak ada apa. Dia nyaranin ya udah coba aja gitu daripada nganggur kan. Akhirnya saya coba juga. Ya alhamdulillah gitu bisa adalah penghasilan buat ngasih keluarga gitu. Berapa Pak beli secondnya berapa? Beli secondnya dulu 400.000, Pak. 400.000. Iya. Kalau baru kira-kira kalau baru? Kalau baru yang paling murah itu 1.500.000. 1.500.000. Berarti modalnya gede juga ya. Gede juga. Lumayan. Orang kita lagi nyari kerja harus beli kostumnya dulu ya. Dulu belinya patungan apa emang Bapak inisiatif sendiri? Dulu sih beli sendiri. Sendiri. Iya, Bapak yang awalnya nih iya, beli ini. Beli sendiri. Kalau sekarang jadi seharian Bapak sendiri pakai kostum ini atau gimana? Kalau sekarang berempat sama teman-teman saya. Oh, Jadi satu kostum satu berempat. kostum berempat gantian. Iya. Setiap 1 jam sekali. 1 jam sekali Iya, bergantian. 1 jam sekali. Nggak ngap tuh Pak 1 jam. Ngap juga, Pak. Ngap Cuman ya? Gimana lagi gitu kan.
Iya, kita pakai masker juga udah engap gitu. Ini kan lubang udaranya paling dari ini ya. Dari mulut paling, kalau hidungnya nggak ada lubang udaranya. Malah dari mulut ya. Tapi ini matanya bisa ngelihat kan Pak, jelas kan? Matanya justru ngelihat dari sini kita Oke. biar ngelihat orang atau mobil gitu kan. Kalau dari mulut nggak bisa ngelihat, paling napas doang. Napas doang. Wah, tapi tetap kalau siang-siang apalagi panas banget kali ya. Iya. Makanya kadang setiap pas lampu hijau dibuka Dulu, ngambil udara, ngambil udara, napas. dibuka setengah gitu, ngambil napas. Pas lampu merah baru dipasang lagi, baru jalan lagi ke arah-arah motor atau mobil gitu kan, sambil bergoyang-goyang lah gitu. Itu ada gerakannya ya, Iya, goyang-goyang. ada gerakannya. Nah, tadi kan ini satu kostum berempat nih Pak. Iya. Kerjanya dari jam berapa tuh Pak biasanya? Dari jam setengah 7 Pak. Setengah 7 pagi Iya. sampai jam Sampai jam 8. Kalau enggak pokoknya 12 jam aja. Satu orang 3 kali turun gitu. 3 jam, kebagian 3 3 jam jam, satu iya, orang, satu satu orang. shift. Nah, tadi kan yang awalnya yang beli kan Bapak sendiri. Kenapa Iya. bisa jadi berempat itu Pak? Ya karena kan saya lihat teman-teman saya juga kan banyak yang profesinya pengangguran atau apa, nggak punya penghasilan, udah gitu punya keluarga, ada yang harus dibiayain gitu kan, makanya udah saya ajak aja gitu kan, Saling membantu, saling membantu ya, Pak, ya. gitu. Daripada saya juga kan nggak mungkin Seharian, ngebut, iya. pasti kan ada waktu istirahatnya gitu ya, makanya yang pengen ya saya bantu gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kan sehari berarti 3 jam ya per orang. Bisa dapat berapa tuh Pak? Kalau maksimalnya paling besar tuh sekitar 50 sampai 70-an. 50 sampai 70. Iya, kalau paling besar gitu kan. Nggak pernah sehari dapat 500.000 gitu? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Nggak pernah. Nah, itu pembagiannya gimana? Misalnya satu hari dikumpulin semua dibagi 4 atau dihitung masing-masing? Perorangan masing-masing. Masing-masing, misalnya misalkan 1 saya jam gitu. Turun 1 jam dapatnya 15.000, ya udah 15.000. Misalkan teman dapatnya 20, ya udah buat 20, Berarti masing-masing aja. Masing-masing rezekinya ya. Iya. Nah, tapi yang paling gede nih Pak, ada yang pernah ngasih berapa kalau di jalan? Kalau ke saya sih yang paling gede baru cuman yang 10.000. Tapi 10.000. teman saya pernah gitu kan, teman saya yang mungkin rezekinya lagi bagus pernah ada yang ngasih 50. 50.000 Iya. itu masing-masing, baik Iya. lagi ke rezeki masing-masing kan. Tapi banyaknya ngasih koin ya Pak? Iya, koin. Banyaknya koin, kadang ya itu sih buat kita juga berarti gitu kan. Maksudnya 200-an atau 100-an buat kita tuh masih berarti, masih bisa kita tukerin di Alfa atau di apa gitu kan. Mungkin kan kadang kalau orang 200-an buat apa sih, 100-an buat apa Iya, iya, gitu kan, benar-benar. suka dibuang atau gimana. Tapi buat saya sama teman-teman 200-an atau 100-an Itu masih berarti ya. bisa saya kumpulin, begitu udah agak banyak saya bisa tuker di Alfa atau saya bisa belanjain di Alfamaret atau Indomaret. Sehari pulang ke rumah bisa bawa 50 sampai 70 ya kalau lagi Iya, bagus. kalau lagi bagus. Cukup itu Pak buat keluarga. Ya alhamdulillah dicukup-cukupin. Tapi udah berkeluarga, udah. Udah. Anak berapa, Pak? Anak saya 2. Anak 2. Iya. Udah ada yang sekolah. Dua-duanya sekolah, Pak. Udah sekolah. Yang satu kelas 5 SD, yang satu kelas 2 SD. Oke, jadi dengan penghasilan setiap hari segitu dipotong makan tuh Pak, tetap ya. Potong makan. Potong makan, Iya. bersih-bersih biasanya ngasih berapa ke istri itu? Paling kalau ngasih-ngasih ke anak ya, istri mah udah ini gitu kan, maksudnya udah jarang ini ketemu gitu kan. Paling ngasih ke anak ya paling 30.000 sehari, kalau enggak 20.000, yang penting ada buat jajan mereka. Jajan mereka ya. Iya. Iya, iya. Tapi ada buat tabungan kalau kan Bapak kan di jalan nih ya, maksudnya kerjanya di jalan. Kadang cuacanya panas, kadang cuacanya dingin gitu. Ada mungkin tabungan dan lain-lain, jaga-jaga kalau sakit. Kalau itu nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak tahu kalau teman yang lain, kalau saya nggak punya gitu kan. Makanya Tapi ikut asuransi BPJS gitu ikut. udah nggak, dulu Udah waktu nggak. di perusahaan ya, cuman kan waktu sekarang jalan udah nggak gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, mungkin apa ya? Kan namanya di jalan Pak ya. Iya. Resikonya banyak gitu, dari cuaca, belum lagi mungkin ya kadang ada aja yang motor ngebut Motor, lagi iya. nyebrang lagi apa ya. Sering, Pak. Sering ya malah? Ya, sering kadang ke tabrak tapi nggak sampai kenceng. Ya pelan juga, kadang lumayan lah gitu kan. Apalagi ini mungkin matanya nggak bisa Nggak, lihat iya, jelas ya nggak ke pinggir bisa ya. ngelihat jelas ke pinggiran gitu kadang. Pas lagi nyamperin tau-taunya ada motor yang sering lah gitu. Sering kena ya? Kaki atau tangan lah gitu. Tapi sih namanya usahanya gitu, ya udah saya nggak marah gitu kan. Namanya di jalan Ya, ya. namanya di jalan. Apa sih Pak yang kejadian di jalan yang menurut Bapak tuh maksudnya nggak mengenakan lah gitu?
suka dukanya di hidup di jalan nih sebagai badut atau sebagai boneka lampu merah? Ya kalau dukanya ya saya kadang malu juga gitu kan sama pekerjaan ini kan, maksudnya malunya ya seperti ini, keluarga juga kan belum tahu pekerjaan saya. Oh, keluarga nggak tahu? Ya nggak tahu. Berarti kalau bapak pagi-pagi berangkat itu anak atau itu nggak nanyain? Nggak nanyain. Kadang kan saya emang nggak pulang gitu, pulangnya seminggu sekali gitu. Seminggu sekali baru Kalau nemuin udah anak. punya ada uang buat mereka gitu kan, buat keluarga, baru saya pulang kasihin gitu. Malam tidurnya tidur di jalan lagi gitu kan, kalau nggak di ruko-ruko kosong gitu. Oh gitu, jarang pulang juga ya? Jarang pulang sama teman-teman. Buat menghemat juga atau Iya, gimana? menghemat. Kalau pulang kan otomatis ongkos gitu kan, Dan lain-lain. dan lain-lain gitu kan. Kalau di situ kan enggak, kadang kan Jadi kadang deket-deket situ aja ya, deket-deket di lampu merah. ruko kosong gitu. Paling tidurannya di ruko kosong, kalau nggak di saung-saung pedagang gitu. Pedagang yang lagi malam Iya, nggak ada yang ngisi, malam diisi nggak ada di situ. iya. Paling itu sama teman-teman. Iya. Berarti memang apalagi nih Pak suka dukanya yang sering ditemui di jalan. Tadi kan mungkin malu ya, walaupun sebenarnya pakai topeng ya, maksudnya gitu nggak ketahuan. Tapi maksudnya kalau sampai orang lain tahu, orang rumah gitu, apalagi anak-anak mungkin ya agak ada rasa. Mungkin takutnya mereka berpikir, oh bapak saya kerjanya seperti ini, mungkin takut ada diketahui teman-temannya dan lain-lain. Nah kalau suka duka lainnya apa Pak yang sering ditemuin di jalan nih? Ya kadang sih orang udah kadang yang ini ya, kadang mah udah nggak ngasih, kadang suka ngusir-ngusir sono gitu kan. Gitu. Kalau di mobil gitu ada yang ini gitu kan. Kalau nggak, kalau lewat motor, ngelewatin motor kadang kostum agak bau atau gimana, suka suruh cepet-cepet gitu kan, ngejauh gitu kan, takut bau atau gimana gitu. Itu aja sih. Itu ya kadang membuat hati ini juga respon dari masyarakat yang pengendara yang, tapi cuman sebagian aja sih, Sebagian nggak ya. semua gitu kan. Kalau misalnya ditangkap nih Pak, ada lagi nggak sih Satpol PP gitu? Kadang ada. Ada juga ya? Nah, iya. Gimana tuh Pak kalau ada lari apa gimana? Lari paling Pak. Lari, kalau tahu. ketangkap ya paling ininya diambil Pak. Kepalanya doang diambil? Ya, kepalanya diambil, nanti paling Harus nebus gitu. Ya kan kalau nggak ada kepalanya susah juga Iya, pakai susah baju. buat bisa. Kalau kostumnya aja kan orang nggak ini. Iya benar. Kepalanya doang lagi Iya, yang diambil ya. kepalanya doang yang diambil. Iseng ya, nggak semua diambil gitu. Iya. Ya tapi mungkin mereka juga melaksanakan tugas ya Pak ya. Iya. Tapi apa biasanya saat ada mungkin razia seperti itu, ya teman-teman udah tahu lah ya gitu biasanya. Ya kadang ada tahu, ada yang ngasih tahu juga kan sebelum mereka datang ke sini. Tadi di sana ada, di sebelah sana ada razia mau datang ke sini. Ya akhirnya cepet-cepet beres-beres gitu kan, biar nggak ini gitu. Ada aja sih kadang yang suka ngasih tahu, kadang ojek, kadang Grab. Udah ngebocorin. Gitu kan. Ada yang ini kalau mereka udah tahu gitu kan. Jadi makanya jarang gitu. Nah saya juga penasaran sebenarnya kalau misalnya pengamen atau yang di jalan kena razia Satpol PP itu biasanya diapain sih Pak gitu? Ada pembinaan atau gimana? Ya paling pembinaan, jangan ini di jalan lagi. Tapi baik sih niatnya pemerintah gitu kan, maksudnya dibina gitu. Cuman kan mungkin dibina aja nggak cukup kali, kalau nggak ada jalan keluarnya buat Iya, kerja solusinya ke apa sini ya? atau apa solusinya, ya udah nggak usah itu lagi, kamu kerja di sini. Nah baru kan pasti orang-orang juga kan enak gitu. Enak, Nah, iya. Kalau ditangkap cuman itu aja kan kadang, atau pasti balik lagi ke jalan karena emang nggak ada penghasilan. Tapi selama ini maksudnya dari Satpol PP atau dari yang memberikan pembinaan dengan cara baik-baik kan Pak? Nggak ada yang seret-seret gitu kan? Iya. Jadi mungkin mereka juga melaksanakan tugas untuk ketertiban kota. Cuma memang mungkin harapannya ada solusi juga Pak ya di bawah. Nah semoga nih videonya didengar nih. Alhamdulillah. Iya, karena masukan dari teman-teman di bawah di jalan kan yang tahu situasi gitu Pak ya. Kadang kita kalau misalnya ngelihatnya dari atas mungkin berbeda gitu kan. Iya. Hujan, panas, udah semua dilalui. Kemudian tadi juga mungkin sempat razia ya Pak ya, kadang kucing-kucingan juga. Kalau hal lain Pak, misalnya mohon maaf gitu kan ya, namanya hidup di jalan, ada yang mungkin kriminal atau gimana yang Bapak udah capek-capek seharian diambil penghasilannya gitu. Alhamdulillah enggak sih Pak. Enggak. Alhamdulillah enggak ada.
kebetulan di sana juga kan ada yang jaganya gitu kan, maksudnya Oh, ada yang dari, menaungi lah ya. menaungi dari ormas gitu kan, maksudnya dari ormasnya. Jadi saling menjaga lah ya Saling semua. menjaga gitu kan, nggak ada dipungut biaya atau apa, nggak ada gitu. Namanya ormas kan ngebantu masyarakat gitu Iya, kan. iya, betul Pak. Tapi benar-benar sih ini ormasnya ngebantu masyarakat, nggak ada dipungut biaya atau apa-apa Ya, gitu. alhamdulillah ya, saling mendukung semua masyarakat situ. Kan itu kan di lampu merah ada beberapa Pak ya, saya lihat yang Iya. pakai baju badut. Itu saingan apa ngerasa gimana Pak? Ya enggak, masing-masing kan udah ada rezekinya. Paling jalur yang tadi Bapak Ya, ngomongin saya, pertigaan dibagi ya. jalurnya ini Upin Ipin gitu. Upin Ipin. Jadi badut yang lain nggak bisa masuk ke jalur yang ini gitu. Oke. Udah dibagi-bagi gitu. Kalau yang Hello Kitty atau Doraemon atau yang apa di sebelah sana. Di seberang. Terus yang Mickey Mouse sebelah sini gitu kan. Itu kan udah pertigaan, dibagi-bagi udah ya? dibagi-bagi ya. Kenapa Pak milih lampu merah yang di situ? Emang udah diaturnya di waktu PES diaturnya di situ gitu. Ada yang ngatur dari mana? Dari ormas juga gitu, maksudnya dari Oh. ormas. Kalau kebetulan kan daripada anak-anak jalanan ini ya akhirnya kan disediain kayak gitu kan, Dibagi-bagi supaya adil. cuman jangan ada kekerasan atau apa gitu, ribut gitu kan. Nah makanya dibaginya dengan adil kayak gitu kan. Berarti ada asosiasi Iya. badut lampu merah ya? Asosiasi badut. Biar adil semua. Biar Karena adil. kan di Bogor nih, terutama di Bogor ya, hampir semua lampu merah sekarang ada badutnya gitu. Tapi kenal nggak sih Pak satu sama lain? Ya kenal kalau sama-sama lampu merah di situ. Yang Cuman satu kalau- kawasan, kalau yang Kalau yang kayak beda yang di kawasan Kebun Raya, terus yang masuk Baranang Siang itu udah beda lagi beda ya? lagi enggak kenal. Beda lagi. Nah, kalau misalnya tadi dalam sehari 50 sampai 70 ribu ya Pak ya. Iya. Nah, ini kan kostumnya udah mau rusak nih. Iya. Itu berarti ada rencana mau ganti juga ya? Ya rencananya sih ada, teman-teman kemarin kemarin sih udah diskusi mulai hari Senin sekarang nih dari tanggal 25 mau rencananya mau setiap kali habis ini mau ada uang kas buat ntar beli kostum lagi gitu. Memperbaharui kostum. Rencana beli kostum apa? Sama Upin Ipin lagi. Upin Ipin lagi. Iya. Nggak Ini kostum. Upin apa Ipin Pak? Ini Upin Pak. Upin, berarti Ipin yang belum ada, Ipin belum ya ada. kan? Upin Ipin belum ada. Aduh, ya, emang maksudnya masyarakat taunya Upin Ipin Iya. udah terkenal banget ya. Karakternya gampang dikenal gitu sama anak-anak, sama orang dewasa, sama orang tua juga ada gitu kan yang kenal. Gitu. Nah, 4 orang nih Pak, kalau lagi tugas, lagi pakai kostum, itu ada gerakan yang khas nggak sih Upin Ipin? Oh iya, ada beda-beda dari orangnya beda-beda. orang-orang beda-beda. Kalau Bapak sendiri gimana gerakannya nih? Ya kalau saya sendiri sih sambil jaga. Dada-dada Kalau gitu. teman kan ada sambil nunjuk-nunjuk gini. Oke. Gitu. Ada. Gayanya Jadi beda-beda. masing-masing beda ya. Beda-beda. Ya. Ada juga kan teman yang gini dulu atau gimana gitu. Oke, Beda-beda oke. lah. Dari empat yang pakai kostum pasti beda-beda. Beda-beda gayanya. Kayaknya. Nah, kalau saya sering temu nih Pak, ada juga yang pakai kostum itu ketika mohon maaf gitu, ketika minta Iya. itu kadang udah dikasih tangan nggak mau geser-geser tuh gimana tuh Pak? Oh itu. Kalau saya sih enggak gitu kan. Kalau udah dikasih kode nggak ngasih? Enggak ngasih udah langsung jalan kalau saya. Ya emang udah rezekinya segitu mau gimana ya. Iya, Apalagi iya. sampai maksa-maksa gitu saya enggak ini. Iya, kadang ada yang sampai nungguin, Nungguin gitu kan. Kita kadang yang di kendaraan juga jadi apa ya? jengkel. Karagok lah kalau bahasa Sunda. Ini mau nggak ngasih, mungkin lagi nggak ada receh atau gimana ya kan? Nah, tapi kalau Bapak nggak ya Enggak. langsung geser. Alhamdulillah sih teman-teman juga enggak, mendingan ngasihnya yang benar-benar ikhlas gitu daripada harus nungguin biar dia ini. Kalau mereka alhamdulillah teman-teman juga udah ngerti kalau emang orangnya udah Ngasih tangan. ngasih tangan gini berarti kan udah tinggal dilewatin aja, Tinggal kan masih ada dilewatin. yang lainnya gitu kan. Iya. Berarti berapa mobil tuh Pak? Kira-kira yang ngasih banyak kali ya setiap hari ya? Ya kadang tergantung sih Pak, tergantung rezeki. Kadang mau jalan lampu merah nyampe macet, tapi dijalanin terus paling ada yang ngasih satu gitu kan. Masih mending jalanan apa kosong tapi pada ngasih gitu. Iya. Malah kalau banyak nggak pada ngasih Nggak pada ya. ngasih, Pas ya. lampu hijau langsung jalan aja. Langsung pada jalan. Nggak gitu. kekejar juga kan kalau yang belakang-belakang itu. Masih bagusan pas nggak macet gitu. Nggak terlalu pas sedikit macet. nggak terlalu macet gitu. Pasti ada aja yang ini ngasih. Gitu. Biasanya yang rame hari apa Pak? Kalau rame tuh hari Sabtu sama hari Minggu.
Karena jalanan juga Iya, memang rame ya. jadi malam minggu sama malam Senin tuh Banyak tuh pendapatannya agak lumayan lah ya nah, kalau ya segitu. Nah kalau 70 ribuan lah Dapet. kan maksimalnya segitu ya. Nah, segitu kalau misalkan malam minggu sama malam Senin. Nah kadang bisa lebih sih kalau tanggalnya tanggal muda gitu kan. Oh, ada ngaruh juga. Mungkin baru pada gajian. Baru juga ya, kadang tanggal Iya, muda, iya. kalau enggak pas tanggal gajian kantor kan tanggal 25 26. Tanggal 5-26 orang lagi baik, Iya, lagi punya banyak iya. duit, banyak yang ngasih. Kadang ada ya orang yang mau nyisihin rezekinya buat kita gitu. Iya. Bulan puasa juga ramai kali Pak ya. Alhamdulillah bulan puasa rame. Kalau bulan puasa emang rame sih Pak. Bulan puasa hari Jumat. Iya hari Jumat. Cuman kalau bulan puasa kita nggak dari pagi Pak. Oh gitu, kenapa? Soalnya kan puasa. Pada puasa semua? Kalau- Alhamdulillah, pada ngejaga paling puasa. Mulai aktivitasnya sore. Sore, habis asar ngabuburit. Cuman nyampainya malam, jamnya nyampe malam cuman. Oh, jam Nyampe 10. Jam 10 kalau nggak jam 11 malam gitu. Bulan puasa, Kalau bulan ya. puasa kan masih ramai jam-jam segitu. Beda kalau sama hari-hari biasa gitu. Kalau teman-teman yang lain yang 3 lagi juga udah berkeluarga semua Pak. Udah semua udah berkeluarga semua. Rata-rata keluarganya juga sama, nggak tahu nih profesi. Kalau teman yang sekarang nih anaknya 3 nih yang Oh yang ikut nih, ya, yang ikut nih bapak namanya Pak Yunus. Pak Yunus. Ya, anaknya 3. Kalau teman yang 2 lagi anaknya sama 2 kayak saya. Semua udah pada punya anak ya. Punya anak. Jadi memang betul-betul mengharapkan atau bergantung pada boneka ini Iya. ya. Jadi walaupun bentuknya kayak gini, ini ladang penghasilan nafkah ya Pak di sini ya, pencarian. pencarian ya. Nggak kepikiran nyari kerja yang lain gitu. Kalau ngelamar-ngelamar ke yang lain udah Pak. Tapi gimana lagi ya? Satu umur kan udah nggak bisa masuk gitu kan. Umur saya sendiri udah 37. 37. Perusahaan kan nggak mau nerima umur segitu gitu kan. Pasti nerimanya yang baru-baru yang di masih atas. muda. Nah, mau gimana lagi? Udah nyoba ngelamar ke sana ke sini tapi emang nggak ada gitu kan. Malah lamaran banyak numpuk gitu kan. Tapi nggak ada yang dipanggil gitu kan. Ya Iya, udah iya. akhirnya terpaksa ke jalan. Pendidikan terakhir apa Pak kalau boleh tahu? SMK. SMK ya? Iya, SMK. SMK ya, cuma karena kendalanya umur ya. Iya, kendalanya umur. Nah, SMA atau SMK kan sebenarnya masih banyak Masih. yang mencari pekerjaan dengan kualifikasi itu ya. Tapi karena memang umurnya udah Nggak masuk. 37, kebanyakan nyari yang baru lulus Baru ya. lulus. Ya paling nyari lah sekitar 25 ke bawah kan. Sekarang Iya, iya. perusahaan nggak 25 ke atas. Nah, kalau begitu berarti masih akan lama nih Pak melaksanakan ini, atau Bapak punya rencana ke depan kira-kira saya mau berhenti di sini, jadi badut atau jadi boneka lampu merah ini kapan, terus pengen coba usaha yang lain gitu. Ya kalau ada modalnya sih pengen secepatnya berhenti gitu kan. Apalagi kalau ada orang yang mau ngajak kerja atau gimana ya saya juga pengen secepatnya berhenti dari badut gitu kan. Karena saya takut juga kan kalau anak-anak saya tahu atau gimana, atau kan malu profesi ayahnya seperti ini atau gimana. Ya harapan saya sih mudah-mudahan sih ada orang yang bisa bantu gitu cari kerja atau apa gitu yang lebih baik dari ini gitu. Apa maunya kerja apa Pak? Ya kalau saya sih nggak masalah kerja apa aja, namanya umurnya udah segini ya. Kalau emang ada cleaning service atau apa ya nggak masalah, saya terima. Kalau ada buat apa di restoran bagian cuci piring atau apa ya saya terima gitu kan. Tapi kan Dulu di pabrik apa? Bagian apa? di pabrik dulu waktu di Gojir bagian quality Pak. Ngecek. Iya ngecek tire. Berarti ngerti tuh masalah ban-ban Ya, itu. alhamdulillah ngerti. Masalah ban-ban jelek sama yang ban-ban bagus. Terus yang kemarin kerja di PT Kahaptek di tekstil KM. Tekstil. Iya. Berarti pengalamannya memang di pabrik. Ya kita berdoa aja semoga mungkin nanti ada informasi lowongan kerja Iya. di mana ya kan. Nanti saya bisa temuin Pak Denny karena saya tahu tempatnya nih. Iya. Kalau misalnya dari penonton sekalian ada yang punya lowongan pekerjaan, bisa komentar aja di video ini, nanti saya bisa infokan ke Pak Denny. Iya. Karena bisa ditemuin ya di lampu merah Di yang lampu biasa merah. ya. Iya yang biasa, nggak kemana-mana. Nah Pak, harapannya apa Pak ke depan Pak? Harapan yang secara pribadi Bapak nih, apa sih yang pengen dicapai ke depan Pak? Ya kalau harapan sih banyak, maksudnya ya pengen lebih baik aja kehidupannya gitu kan. Lebih baik Maksudnya kehidupannya. lebih baik dari yang sekarang gitu kan. Maksudnya ada pekerjaan tetap, ada apa sih penghasilannya tetap gitu kan, nggak seperti ini gitu kan, penghasilannya kadang
kadang besar kadang kecil kan, menurut saya kan segitu juga besar, mungkin menurut orang lain enggak gitu kan. Maksudnya ya itu sih Pak harapannya. Buat anak-anak, buat keluarga? Ya buat keluarga ya pengen ngebahagiain anak-anak lah, pengen ngebahagiain anak-anak kalau orang tua emang dua-duanya udah pada nggak ada gitu kan. Pengen menyekolahkan juga Iya, mungkin anak-anak ya. Ya. Justru kemarin juga apa sih ini mah harapan ya, pengen kebeli handphone yang Android itu kan buat anak sekolah, kan sekarang sekolahnya online. Terus pakai apa sekarang? Nggak ada handphone? Kadang nggak ada handphone Android, nggak punya handphonenya yang tadi. Oh, yang bunyinya itu. Biasanya kayak handphone jadul ya, yang cuma bisa SMS. Itu anak saya kan selalu bilang kalau ya beli handphone Android buat belajar. Kakak kan kalau misalkan sekolah harus lewat handphone. Nah itu aja sih harapannya, kadang makanya agak susah juga gitu kan buat beli. Iya, harganya gitu, lumayan lah ya, harus nabung dulu. Lumayan. Terus sekarang anaknya yang sekolah kelas 5? Yang sekolah kelas 5 paling belajar, ngerjain tugas, dia harus nganterin ke sekolahan jadinya. Harus tetap ke sekolah. Jadi harus kalau udah beres diantarin ke sekolahan. Kalau di HP kan tinggal dipoto aja kan, Iya betul. WA atau apa, baru tinggal dinilai. Terus ngambil tugasnya ke sekolah juga? Ngambil tugasnya kadang sekolah. Ngambil tugas ke sekolah, ngerjain di rumah, dikumpulin lagi ke sekolah. Karena nggak ada handphone tadi. Tapi kalau teman-temannya yang lain yang punya handphone, tinggal di handphone, tinggal difoto, udah selesai. Iya, itu aja sih Pak. Tapi masih tetap pada semangat sekolah ya anak-anak ya. Alhamdulillah Pak, anakku masih semangat sekolah. Justru sih harapannya pengen cepat beres permasalahan COVID ini biar anak-anak Corona ini. Biar anak-anak bisa masuk sekolah lagi gitu kan. Nah, Bapak setuju di lockdown apa biasa aja? Saya sih senangnya sekolah Pak. Anak-anak ya, khusus buat anak-anak sekolah. Itu kan kalau di lockdown kayak gini kan anak-anak beda Pak, kalau belajar di rumah sama belajar sama yang gurunya gitu kan. Kalau belajar di rumah kan tahu sendiri kayak gimana anak-anak, apalagi orang tuanya suka nggak ada gitu. Kayak saya gini kan nggak jarang gitu kan merhatiinnya gitu kan. Kadang takutnya main kemana-mana malah ya nggak terkontrol gitu. Kayak gitu nggak kekontrol. Kalau sekolah kan kekontrol sama gurunya, udah gitu juga ada rasa takut atau gimana gitu sama guru. Iya ada yang ngawasin sekolah. Kalau di rumah kan kadang namanya belajar ke orang tua atau ke bibinya pasti ada aja gitu kan rasa nggak takut atau gimana gitu, ini masih saudara, jadi anak berpikir seperti itu kan. Ada kan maksudnya. Nah baik lagi sedikit Pak, tadi yang masalah di jalan nih, corona itu kan kira-kira kalau di Bogor sendiri PSBB bulan Maret lah ya kalau nggak salah, Maret atau April, kan Bapak kan dari Januari nih, ada perbedaan nggak sebelum PSBB sama sesudah PSBB? Ya ada Pak. Kalau pas PSBB kadang sama sekali susah banget. Orang nggak mau ngasih, nggak mau. Kalau yang di mobil nggak mau buka kaca, nggak mau buka kaca. Kadang kalau mau ini dia ada uang receh atau apa, jadi dia nggak mendingan nggak kasihin gitu. Takut mungkin ya. Takut apa sih? Terinfeksi atau menular gitu yang ya saya sih ngerti gitu kan. Nah tapi saya juga tetap berusaha kan, namanya saya butuh penghasilan kan. Itu aja sih. Ya kalau sebelum PSBB sih orang masih ini ya, sebelum masih gampang masih mau kadang masih anak kecil juga masih mau megang tangan saya gitu kan atau apa kan, tangan pakai sarung tangan gitu kan, masih mau megang atau salaman atau foto gitu kan. Tapi kalau PSBB sama sekali anak kecil udah nggak boleh orang tuanya mau nyentuh juga malah jangan gitu kan. Tapi ya teman-teman pasti memahami situasinya memang saat ini virusnya nggak kelihatan soalnya Pak. Kalau kelihatan kita enak, ini ada virusnya ini, tapi kan karena nggak ketahuan, makanya kita juga harus selalu menggunakan masker, sering mencuci tangan gitu, apalagi mungkin di jalan banyak ketemu orang banyak ya gitu kan. Oke, jadi mungkin ke depan harapannya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, anak-anak juga bisa segera sekolah ya, gitu kan. Nah, kalau misalnya harapan Bapak terhadap Kota Bogor nih, atau terhadap Indonesia sebagai masyarakat yang berada di bawah lah, mohon maaf ya Pak ya, misalnya dalam artian ya kita kerja di jalanan seperti itu kan, masyarakat kecil, harapannya apa sih Pak untuk Indonesia tuh? Harapan untuk Indonesia sih perbaiki ekonomi masyarakat aja Pak. Ekonomi masyarakat, memperhatikan lagi orang-orang yang di bawah yang di bawah.
yang di jalan atau yang di mana, pokoknya sering apa memperhatiin itu gitu dibanding yang ketimbang yang di ini gitu. Selama ini nggak pernah ada bantuan dari pemerintah? Enggak pak. Dapat kemarin dana apa? Bansos? Bansos nggak dapet. Nggak dapat? Iya nggak dapet. BLT bantuan atau apa gitu? Nggak dapet sama sekali pak. Nggak dapat sama sekali? Iya. Pokoknya bantuan apa sih yang buat sekolah itu dana bos ya, dana bos atau apa semua nggak dapet saya. Tapi anak sekolah gratis kan? Sekolah gratis pak. Sekolah gratis, cuma memang tambahannya itu nggak ada gitu. Iya. Ada pembelian buku paket gitu masih di sekolah? Waktu pas sebelum ini sih ada gitu kan, buku LKS gitu. LKS aja? LKS satu. Itu beli sendiri tetap? Beli sendiri. Satunya kadang kan 10.000 ya. Satu buku misalkan bahasa Indonesia atau matematika gitu. Kalau satu paketnya waktu itu tuh berapa ya? 110, 11 buku gitu. 11 buku 110. Ya jadi memang berarti sejauh ini yang di jalanan ini memang belum mendapatkan bantuan-bantuan. Iya. Itu karena memang Bapak KTP-nya nggak di Bogor atau gimana Pak? KTP-nya di Bogor pak. KTP di Bogor, tapi memang nggak masuk ke pendataan penerima itu ya? Saya masih kerja di itu. Kan itu dipikir apa RT atau masyarakat yang di situ gitu. Oh jadi masyarakat tetangga juga nggak tahu Bapak kerja ini? Nggak tahu. Pokoknya berangkat dari rumah nggak tahu aja gitu ya, pulang seminggu sekali aja. Nggak berangkat dari rumah paling hari Senin gitu kan, Hari pulangnya Senin. hari Minggu gitu kan. Pas Kostum nggak pernah dibawa atau lagi di laundry? kostum di sana ditaruh di kadang di Pos, kosong, gitu. kalau nggak di gerobak gerobak gitu. Di gerobak, gerobak masukin. tempat jualan, masukin situ, suka nitip ke yang pecel lele atau apa gitu kan, nitip kostum gitu kan. Nah kalau Bapak mungkin sering ngobrol sama teman-teman yang lain ya, terutama yang sama-sama boneka juga, mereka ada harapan apa juga sih Pak? Ya mungkin harapannya sih beda-beda ya Pak. Kalau ini langsung sih bisa tanya temen. Iya, tapi rata-rata itu ya mungkin ya penghasilan buat keluarga juga. Pada sama juga nggak dapat bantuan apa-apa juga mereka? Enggak, Sama. Jadi betul-betul setiap hari mengandalkan apa yang didapat di jalan. Di jalan. Rezekinya dari kostum lewat Upin Ipin. Ya semoga aja kita doakan Pak Dani, kemudian teman-teman yang lain, ya semua yang di jalanan, yang boneka, mungkin yang ngamen dan lain-lain bisa mendapatkan rezeki yang lebih besar dan bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah. Iya. Amin. Terakhir Pak, ada yang ingin disampaikan lagi? Apa ya? Bebas. Apa aja? Ya harapannya sih perhatian dari pemerintah aja lah Pak. Perhatian Maksudnya, pemerintah. Kalau bisa sediain lapangan pekerjaan, tapi bukan untuk usia yang muda gitu kan. Iya. Usia yang di atas saya juga kalau bisa masuk gitu, kalau emang punya kelebihan atau keahlian. Usia remako, remaja kolot. Nanggung ya kan? Ya. Dibilang tua belum ya kan? Dibilang muda udah enggak. Iya emang usianya nanggung ya kadang, yang seperti itu yang sulit mencari pekerjaan. Nah, harapannya nanti ada simulasi dari pemerintah, mungkin walaupun nggak dapat bantuan berupa uang tunai, mungkin tapi bisa disalurkan untuk mendapatkan pekerjaan, gitu ya Pak ya. Ya teman-teman semua, itu dia podcast kita dengan Pak Denny. Nggak terlalu lama, tapi kita sudah bisa menangkap cerita yang disampaikan oleh Pak Dani ya. Pak Dani sudah kita dengarkan semua tadi bagaimana cerita kehidupannya, cerita pekerjaannya, dan juga harapannya untuk kehidupan di masa depan maupun untuk Indonesia. Oke, cukup sekian untuk podcast rakyat kali ini bersama badut atau boneka lampu merah. Semoga video kali ini membawa inspirasi dan juga membawa pesan yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe channel Bung Sandy dan nantikan podcast rakyat berikutnya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngos-ngosan di podcast rakyat. Ngobrol serius, ngobrol santai.